Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sakura yang beranggotakan Febrina Putri Andini, Nyima Siti Zulaiha, dan Okta Safitri. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan fisik dan kognitif pada dewasa akhir atau lansia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masa dewasa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai. Yang ketiga, ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Baiklah, selanjutnya saya Nyima Siti Zulaiha akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik pada dewasa akhir. Perkembangan fisik pada dewasa akhir merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Perubahan ini pasti terjadi pada masa dewasa akhir atau lansia, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dan menutupinya, karena hal ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada perubahan fisik pada lansia. Yang pertama ada daya ingat. Kemampuan mengingat pada lansia semakin menurun. Hal demikian setara dengan penyakit tua yang disebut pikun. Yang kedua ada indera penglihatan. Pada umumnya di masa ini lansia akan menderita presbiopi atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Yang ketiga ada indera pendengar. Di masa ini seseorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas. Yang keempat ada indera peraba. Kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut, sehingga seorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Yang kelima ada daerah bagian kepala. Rambut yang mulai memutih, rambut mulai menipis, pipi yang hilang, gigi mulai tinggal satu persatu. Yang keenam yaitu perubahan kesehatan. Masalah kesehatan yang terjadi diantaranya mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, pusing, sakit pada lambung, serta insomnia. Perkenalkan, nama saya Okta Safitri. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia 44 tahun sampai 45 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Kemunduran intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, dan depresi. Gangguan kognitif pada lansia yang bernama demensia terjadi karena penurunan memori jangka panjang untuk berpikir dan mengingat, sehingga kehidupannya sehari-hari seseorang akan terpengaruh. Yang kedua, Alzheimer. Kelainan ini akan mempengaruhi ingatan, kemampuan spesial visual, bahasa, perhatian, dan juga kemampuan eksekutif. Yang ketiga, perubahan intelektual. Ada dua perubahan, yaitu fleet intelligence dan increase setelah intelligence. Fleet intelligence kemampuannya menurun, increase setelah intelligence kemampuannya meningkat. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.